Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi gadungan yang menipu perempuan di Kota Bandung akhirnya ditangkap. 2 caleg dan tim ses yang pesta narkoba di Ciamis dikirim ke panti rehabilitasi. Protes mahalnya harga kebutuhan pokok di Kota Bogor diwarnai kericuhan. Satu truk bermuatan makanan dan minuman ringan terbalik di Kabupaten Garut. Diduga truk mengalami remblong sehingga kendaraan hilang kendali. Sopir truk box kesulitan keluar karena terjepit di bagian depan truk. Truk yang dikendarainya terbalik di Desa Pananjung, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Sopir truk berhasil diselamatkan warga, namun ia terluka ringan. Yang mobil minibus alhamdulillah juga tidak ada luka, hanya memang tadi yang sopirnya luka ringan, tangannya agak bengkak tapi sudah ada pertolongan. Kecelakaan ini diduga karena rem truk tidak berfungsi dengan baik sehingga truk hilang kendali saat melalui jalan menurun. Sebelum terbalik, truk sempat menyerempet mobil lain. Saat ini kondisi sopir truk sudah berangsur membaik. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Beralih ke informasi lain, unjuk rasa protes mahalnya harga kebutuhan pokok di depan gerbang Istana Presiden Kota Bogor diwarnai kericuhan. Kedua kelompok yang berunjuk rasa terlibat cekcok hingga saling dorong dengan polisi. Suasana mulai memanas ketika kelompok dari Aliansi Rakyat Miskin melihat mahasiswa mendorong brigade polisi di depan gerbang istana. Kedua kelompok yang berunjuk rasa nyaris baku hantam hingga terpaksa dilerai oleh rekan lain. Unjuk rasa yang diwarnai kericuhan ini merupakan bentuk protes mahalnya harga kebutuhan pokok. Demonstran menilai pemerintah lamban menangani lonjakan harga sembako yang belakangan ini sedang tinggi. Meski sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri usai dimediasi dan dipertemukan dengan perwakilan istana. Sementara akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas di jalur Istana Bogor juga ditutup dan dialihkan ke jalur lainnya. Di antara petani itu, Pak Jokowi malah mengimpor beras dari luar. Ketika harga itu naik, para petani dari lokal itu naik, dia mengimpor beras dari luar dengan sangat banyak. Jadi yang kita tuntut di sini adalah kenapa Pak Jokowi ini ketika ada gagalan seperti ini bukan yang mencari solusi untuk rakyat sendiri. Harga daging sapi di Purwakarta naik Rp10.000 per kilogram, sedang harga daging ayam semakin mahal kini dijual Rp42.000 per kilogram. Mendekati bulan puasa, harga daging di Pasar Rebo Purwakarta melonjak. Seperti daging sapi lokal yang mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Daging sapi lokal yang sebelumnya dijual seharga Rp130.000, saat ini harganya menjadi Rp140.000 per kilogram. Begitu juga dengan daging sapi impor, harganya juga naik. Daging sapi impor saat ini dijual Rp130.000 per kilogram. Diperkirakan harga daging sapi baik impor maupun lokal akan terus melambung. Hari ini 140. Nggak tahu harga besok mau mendekati pas Ramadan itu nggak tahu harganya. Oh, bisa kemungkinan naik lagi? Oh, bisa kemungkinan. Insya Allah lah, mudah-mudahan nggak melebihi dari 150. Selain daging sapi, daging ayam di Pasar Rebo juga naik secara bertahap. Sudah sepekan harga daging ayam dibanderol Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Itu berarti alami kenaikan itu? Iya, mengalami kenaikan. Besar sekali kenaikannya. Dari harga berapa, Bu? Dari harga 35, dari 33, 35. Diperkirakan harga daging ayam potong juga akan naik terutama sehari jelang Ramadan, seiring melonjaknya permintaan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang menertibkan tunawisma dan pengemis yang berkeliaran di pusat kota. Mereka sempat kabur hingga menangis histeris karena menolak ditangkap.
Aksi kejar-kejaran antara petugas dengan tunawisma terjadi di pusat kota Karawang Rabu lalu. Satu persatu, tunawisma yang tertangkap menangis histeris meminta untuk dilepaskan. Razia ini dilakukan atas kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP karena menumpuknya tunawisma di pusat kota Karawang. Pihak Satpol PP turut melibatkan Dinas Kesehatan dan Disdukcapil untuk pendataan dan mengatasi mereka yang sakit. Tindak lanjut dari Dinas Sosial, kita akan adakan pembinaan. Apabila ada PPKS yang terjadi di luar kota, kita akan pulangkan. Tapi selebihnya kalau memang masih ada orang Karawang, kita laksanakan verifikasi dengan membuat surat pernyataan agar tidak terjun lagi ke jalan. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan 40 tunawisma. Mereka selanjutnya didata dan ditindaklanjuti agar tidak kembali ke jalanan. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Ya, bermimpi adalah kunci menuju kesuksesan. Itulah misi yang dibawa sejumlah anak muda yang berjuang mengenalkan musik angklung di sejumlah negara Eropa. Kisah mereka terangkum dalam film dokumenter The Journey Angklung Goes to Europe yang pekan lalu diputar di kota Bandung. Sebanyak 500 kepala sekolah se-Bandung Raya turut menyaksikan penayangannya sebagai bagian menyebarkan budaya ke seluruh negeri. Film dokumenter The Journey Angklung Goes to Europe menceritakan perjalanan budaya yang dilakukan tim Muhibah Angklung ke sejumlah negara Eropa. Perjuangan anak-anak muda yang terus berlatih tanpa mengenal lelah untuk mengejar mimpinya, menggetarkan Eropa dengan angklung. Film ini menceritakan perjalanan budaya dan perjuangan anak muda Bandung. Banyak rintangan demi rintangan yang harus mereka lewati. Seperti tidur di bandara ketika mendarat di Eropa, bus yang rusak dalam perjalanan dan hampir ketinggalan pesawat ketika hendak kembali ke tanah air. Film ini tak sekedar film budaya semata, tetapi juga film perjuangan anak-anak muda yang tak lelah mengejar mimpinya. Dan mereka kejar mimpi itu setiap hari, siang dan malam, mengorbankan segala waktu, tenaga dan pikiran, memberikan usaha terbaik yang mereka punya demi satu cita yang sama, menggetarkan benua Eropa dengan angklung. 500 kepala sekolah se-Bandung Raya menyaksikan film ini. Bandung pemutaran film kali ini merupakan kerjasama antara tim Muhibah Angklung, Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Jabar Bergerak. Sebanyak 500 kepala sekolah se-Bandung Raya pun turut hadir menyaksikan pemutaran film sebagai bagian edukasi dan menyebarkan inspirasi budaya. Karena film ini saya kira wajib nonton, gitu ya. Kenapa? Karena menghadirkan begitu banyak perjalanan yang menurut saya memberikan makna. Bahwa dalam sebuah karya tentu harus memiliki manfaat. Dan saya kira film ini memiliki manfaat. Ini sangat menginspirasi, sangat keren bagaimana film ini mengajarkan bahwa angklung itu sebuah harmoni yang memang bisa dilakukan secara bersama-sama, yang kita memang tidak menonjolkan satu dengan yang lain, bahwa itu bisa tampil dengan baik jika kita memang dilakukannya secara bersama-sama. Penampilan apik Muhibah Angklung diapresiasi penonton. Selain penayangan film, tim Muhibah Angklung pun turut hadir memberikan penampilan spektakulernya. Berbagai lagu dan tarian dari seluruh penjuru Indonesia pun dibawakan dengan apik. Suasana bioskop pun menjadi ramai dan penuh dengan gema merdu alat musik angklung. Tim Liputan 6 melaporkan dari Bandung.